Halo, apa kabar? Saya Sunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya ini mulai bergerak cepat menangani kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan pada pelaksanaan haji tahun 2024 yang pada waktu itu Menteri Agamanya masih dijabat oleh Yakut Khalil Qomas dan Presidennya Joko Widodo. Setelah hari Kamis kemarin, tanggal 7 Agustus 2025 memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, nggak berselang terlalu lama, satu dini hari, 9 Agustus 2025, saat menggelar jumpa pers operasi tangkap tangan Bupati Kolaka Timur, pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu juga menjelaskan bahwa KPK itu telah menetapkan atau memutuskan meningkatkan status kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji dari penyelidikan menjadi penyidikan. Berarti ini langsung dilakukan gelar perkara dong ya, karena pemeriksaan terhadap Yakul itu pada hari Kamis siang, kemudian selesai sampai sore, dan kemudian pada dini harinya, pada keesokan harinya dini hari langsung dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya pada hari Jumat itu sudah dilakukan ke gelar perkara. Isyarat bakal naiknya status kasus kuota haji itu sesungguhnya sudah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto ketika KPK memanggil Yakut Khalil Qomas. Saat itu statusnya Yakut masih sebagai saksi dan pemanggilannya juga katanya masih bersifat klarifikasi. Tahapannya kan seperti itu ya. Diperiksa, klarifikasi, proses penyelidikan dan sebagai setelah alat bukti kuat kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan kelihatannya dalam kasus ini sejak awal KPK sudah punya bukti-bukti yang kuat ya, karena bagaimanapun kan kasus ini sudah didahului oleh Pansus Haji, dan Pansus Haji itu data-datanya lengkap tuh. Jadi sesungguhnya kalau KPK tinggal berkomunikasi dengan tim Pansus Haji saja itu tinggal panen dia ya, berkaitan dengan kasus dugaan korupsi haji ini. Dan ini tentu saja sesuai dengan rekomendasi dari Pansus Haji ya pada waktu itu, karena kemudian direkomendasikan agar aparat penegak hukum itu menindaklanjuti temuan dari Pansus Haji itu. Yakult hari Kamis kemarin itu menjalani pemeriksaan selama 5 jam, dan kepada wartawan dia sih mengaku berterima kasih kepada KPK karena diberi kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara kasus tersebut. Memang sejak lama ini Yakult ini sepertinya tersandra ya dengan kasus itu, walaupun dia sempat menghilang, tapi orang tetap mengingat kasus itu dan mempersoalkan bagaimana sih duduk persoalannya. Jadi kalau kemudian diklarifikasi dan beres, aman dia. Tapi ternyata sekarang ini justru ditingkatkan jadi penyidikan. Artinya kalau sudah ditingkatkan menjadi penyidikan ya sudah ada tersangkanya, kendati belum diumumkan oleh KPK. Ketika ditanya oleh wartawan, ini juga pertanyaan penting yang ditanyakan oleh wartawan. Apakah perintah pembagian kuota haji yang melanggar undang-undang, melanggar kesepakatan antara DPR dan Kementerian Agama itu merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo? Yakul menyatakan menolak menjawab itu, dan dia menyatakan mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini memang sebelumnya sempat menimbulkan kehebohan. DPR tuh sampai membentuk pansus haji, dan waduh kalau kita lihat prosesnya yang berjalan ya berhari-hari, pansus haji itu memanggil para pejabat dari Kementerian Agama, itu seru banget ya. Disiarkan secara langsung oleh channel dari TV Parlemen, dan dari kasus ketika kita menyaksikan itu kita hanya bisa geleng-geleng kepala, ini ada kasus haji, ini kan haji ini adalah mereka yang disebut sebagai tamu Allah, kok bisa berani-beraninya nekat banget ini ya para pejabat kita ini ya bermain-main dengan soal ini gitu. Dan dari situ kelihatan sekali bahwa memang terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan haji 2024, dan yang paling banyak disoroti adalah soal pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 orang. Pada tahun 2024 itu kan pemerintah Indonesia mendapatkan kuota hajinya sebanyak 221.000. Jumlahnya ini terbesar, tapi tetap saja buat pemerintah Indonesia itu kurang karena antriannya sangat panjang ya. Di Indonesia ini antriannya sampai 40 tahun lebih, dan itu kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan. Beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan itu antriannya di atas 40 tahun. Makanya ketika kemudian Presiden Joko Widodo pada waktu itu bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman, diberi kuota tambahan itu yakni sebanyak 20.000. Jadi total pada tahun 2024 itu kuota haji Indonesia itu sebanyak 241.000 jamaah. Nah, pada waktu itu disepakati karena memang sejak awal ini diharapkan bisa mengurangi antrian panjang para jemaah haji, jemaah reguler. Kesepakatannya itu yang diberikan kepada jamaah haji reguler itu 92%. Sisanya 8% itu atau 1.600 itu digunakan untuk kuota jemaah haji ONH+.
wajar lah ya kalau ONH Plus ini kan memang antriannya nggak terlalu lama, bahkan kalau menggunakan yang namanya Haji Furoda itu ya bisa hari itu berangkat, hari tahun ini mendaftar, hari itu juga berangkat. Tapi harganya kan mahal banget itu ya. Angkanya ratusan juta bahkan mendekati 1 miliar per orang. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan karena ternyata dalam pelaksanaannya, dan itu tentu saja melanggar kesepakatan dan undang-undang disebutnya seperti itu dibagi dua pembagian kuota tambahan itu 10.000 untuk kuota haji ONH plus 10.000 lainnya untuk untuk kuota haji reguler. Ini dari sini aja orang udah mulai mencium bau-bau ini, ada bau bangkai di sini. Bayangkan kalau dari ada tambahan 8.400 untuk para jemaah haji ONH plus, ini bayangkan ini berapa duit yang bermain di situ itu. Karena itulah kemudian, karena ini menjadi temuan dari tim pemantau haji DPR dan kemudian diputuskan untuk membentuk pansus haji. Namun ketika pansus haji berjalan, Menteri Agama Yakul Khalil Qomas itu ternyata ketika dipanggil oleh DPR nggak pernah datang. Panggilan pertama katanya alasannya dia tidak bisa hadir karena menghadiri agenda MTQ di Kalimantan Timur. Kemudian panggilan berikutnya Yakul Khalil Qomas itu mangkir, dan yang ini ketika dia dipanggil, ternyata dia sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dan kunjungan ke luar negerinya itu panjang banget ya, dimulai dari Arab Saudi, katanya itu bagian persiapan untuk pelaksanaan haji, kemudian ke Vatikan, ke Italia, Perancis, dan terakhir ke Uni Emirat Arab. Yakul tuh nggak pulang-pulang sampai masa kerja pansus itu berakhir. Ya, ini bersamaan dengan masa kerja DPR periode 2019 sampai 2024, yakni pada tanggal 1 Oktober 2024. Kepergian Yakut ke beberapa negara ini sangat terkesan dia menghindari pansus gitu ya, karena bahkan kita nggak tahu kapan pulangnya kan. Tiba-tiba kemudian pemerintahan berganti, kabinet bubar, yang kita nggak tahu Yakut Khalil Qomas itu di mana. Bahkan kan dalam konten sebelumnya saya juga menyinggung, jangankan kita orang NU Nahdien saja bingung kemana dia menghilang. Tuh Gus Nuril nih dulu komandan pasukan Bali Mati, pembela Gus Dur pada waktu mau diimpeach kan, sampai minta agar Yakut Khalil Qomas tuh pulang, jangan bikin malu Banser NU, karena dia kan komandan Banser NU. Ini dia jadi Bang Toyib, nggak keluar-keluar. Tapi persoalannya kan seorang menteri itu nggak mungkin pergi ke luar negeri itu tanpa izin atau bahkan perintah dari presiden. Nah, orang kemudian juga curiga, kenapa presiden kok justru memerintahkan Yakul Khalil Qomas pergi ke luar negeri, kemudian sebagai dampaknya dia tidak bisa hadir pada pansus-pansus haji, kuota haji, dan akhirnya ya ini kerjaannya nggak tuntas kuota haji ini. Memang kemudian terjadi transaksi politik ya, tarik-menarik kepentingan kan. Dan memang sejak awal ditarik-tarik politik NU, misalnya PBNU, Ketua PBNU Yahya Stakuf menganggap bahwa ini sentimennya Muhaimin Iskandar lah kepada PBNU, sehingga kemudian ini dipersoalkan di pansus haji. Padahal kan yang bekerja kemarin ketua panjannya itu, ketua pansusnya itu adalah politisi Golkar yang juga Nahdien, yakni Nusron Wahid. Dan semua fraksi pada waktu itu sepakat ya bahwa memang ini terjadi penyimpangan. Jadi memang terkesan mau ditarik-tarik menjadi urusan personal antara Muhaimin Iskandar dengan Yahya Stakuf, ketua PBNU, dan kemudian adiknya yakni Yakul Khalil Qomas ke bawah-bawah gitu pada waktu itu. Tapi kan publik bisa punya penilaian sendiri gitu ya. Ya karena itu kalau kemudian Yakul ini juga nggak pulang-pulang, ya orang banyak mencurigai, loh ada apa urusannya dengan Jokowi ini, kan bukankah yang mendapatkan kuotanya juga Jokowi dari Pangeran Muhammad bin Salman? Harusnya kan dia punya legacy dong ya, di akhir masa jabatannya dia bisa pamer nanti mengklaim bahwa gua loh punya andil mengurangi antrian untuk berangkat haji ini karena ada tambahan kuota 20.000 dari Pangeran Muhammad bin Salman. Tapi ternyata justru dicelewengkan gitu, dan harusnya Pak Jokowi yang teriak paling kencang ya. Kalau ini malah dia mengizinkan atau jangan-jangan memerintahkan Yakul Khalil Qomas untuk keluar negeri yang lama, sampai kemudian pansus itu berakhir masa kerjanya. Tadinya banyak yang menduga kasus itu akan menguap begitu saja ya, bersamaan dengan berakhirnya masa kerja pansus kuota haji. KPK-nya juga masih orang-orangnya Jokowi. Tapi ternyata kemudian KPK menyatakan akan mengusut kasus tersebut dan kemudian memanggil Yakul Khalil Qomas. Pada saat hari Kamis kemarin ketika memanggil Yakul, itu KPK juga memanggil mantan menterinya Jokowi ya, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek Nadiem Makarim, karena dugaan kasus korupsi laptop. Ini kasus ini juga sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi Nadiem sendiri masih lolos dari Kejaksaan Agung. Lolos Kejaksaan Agung, sekarang malah di KPK ini. Dalam keterangannya kepada pers hari Sabtu dini hari, Asep Guntur Rahayu menjelaskan statusnya sudah naik ke jadi penyidikan nih kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Tapi waktu itu belum disebutkan siapa yang jadi tersangka. Kami penyidik memilih untuk menggunakan sprindik umum
Itu karena kami masih ingin mendalami, beberapa peran dari beberapa pihak, sehingga nanti dengan sprindik umum ini kita menjadi lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti, juga mengumpulkan informasi sehingga membuat terang sebuah atau perkara yang sedang kita tangani ini. Karena tentu saja pada proses penyelidikan ini ada keterbatasan, di mana dalam penyelidikan belum bisa melakukan upaya paksa, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya, sehingga kami melihat kami perlu mengumpulkan bukti yang lebih banyak untuk menentukan nanti siapa yang menjadi tersangkanya. Selanjutnya minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah, ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini. Kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Ya, karena yang seharusnya berdasarkan, kalau tidak salah, mohon dikoreksi nanti ya, dilihat rekan-rekan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 kalau tidak salah, lihat di situ bahwa pembagian untuk kuota haji itu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus, ya seperti itu. Jadi kalau 20.000 berarti sekitar 18.400 untuk reguler, 1.600-nya untuk khusus. Nah, itu kalau dikaitkan dengan undang-undang. Padahal dapat tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan atau kunjungan Presiden Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, di mana alasannya adalah permintaan kuota ini karena kuota reguler itu nunggunya sampai 15 tahun gitu ya. 15 tahun lebih untuk kuota reguler ini nunggunya. Jadi seharusnya yang 20.000 ini karena alasannya adalah untuk memperpendek jarak atau jarak tunggu atau memperpendek waktu tunggu haji reguler, seharusnya keseluruhan diberikan kepada haji reguler gitu. Karena alasannya minta itu, bukan alasan untuk meminta untuk tambahan kuota haji khusus. Nah, kalau alasannya itu ya. Tapi kalau dikembalikan ke undang-undang, ya tadi haji khususnya tetap dapat, tapi jumlahnya hanya 1.600 kuota gitu. Tidak menjadi 10.000 kuota seperti itu. Walaupun belum disebutkan siapa jadi tersangkanya, kita bisa menduga-duga ya. Saya kira yang disebut pakai inisial oleh Sebuntu Rahayu, ya ini YCK kalau nggak salah dia menyebutnya begitu. Ini bakal menjadi salah satu salah satu tersangkanya, karena kan pelaksanaan haji itu dilaksanakan saat dia menjadi menteri, dan pasti soal pembagian kuota ya perintah dari menteri juga gitu. Untuk itu Asep menyatakan bahwa Asep ini pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK menyatakan Yakult ini akan kembali diperiksa hari Kamis mendatang. Nah, statusnya jadi apa nih kalau diperiksa? Apakah statusnya dia sudah meningkat jadi tersangka, dan kalau kemudian dia jadi tersangka apakah akan diikuti dengan penahanan? Ini yang saya kira sangat menarik. Ini pemanggilan saudara YCK, kemudian juga menteri pada saat ini, dan dari BPH ya, Badan Penyelenggara Haji. Kapan? Terbitnya sprindik ini kemarin, ya, ini sekaligus juga menjawab yang Mbak Tasa tadi, kelewat. Jadi tentunya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan kita juga akan jadwalkan untuk pemanggilan terhadap beberapa pihak, termasuk saudara YCK. Karena kalau panggilan yang kemarin, hari Kamis, itu masih dalam proses penyelidikan. Nah, nanti setelah ini naik, nanti akan yang bersangkutan ini akan dipanggil kembali.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. KPK saat ini tengah fokus memperdalam berapa sih kerugian negara itu, kata Asep Guntur Raharjo. Kemudian siapa yang memberi perintah dan siapa yang menerima aliran dananya ini. Memang penting ini perintahnya, kemudian follow the money. Dari situ kita akan tahu siapa yang bermain di kuota haji ini. Kerugian negaranya berapa ini sekalian juga nanti menjawab yang Mas Abir. Kerugian negaranya masih sedang dihitung. Ya, penghitungannya dari jumlah tadi yang seharusnya menjadi kuota reguler kemudian menjadi kuota khusus, itu hasil komunikasi dengan pihak BPK ya. Jadi kita menghitungan tadi, ini sekaligus menjawab apa yang ditanyakan Mas Abir, yang menghitung kami koordinasi dan komunikasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan. Betul, dengan menggunakan pasal 2, pasal 3 ada unsur kerugian negaranya yang harus harus penyidik buktikan. Kemudian nanti siapa yang diuntungkan gitu ya dengan pasal ini. Yang diuntungkan adalah tadi menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Di sini diri sendirinya adalah orang-orang yang mendapat aliran dana. Aliran dana baik itu dalam konteks karena pembagian kuota, misalkan dari pihak pemerintah, ya oknum pihak pemerintah atau Departemen Agama, Kementerian Agama, yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah, itu akan menjadi objek untuk kita minta pertanggungjawaban supaya dikembalikan, ya seperti itu. Kemudian juga tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut. Kalau kita mengacu kepada undang-undangnya, yang ada kan hanya 1.600, berarti 8.400-nya itu menjadi ilegal, artinya tidak boleh dijadikan kuota khusus. Nah, itu pembagiannya itu kemana saja gitu, ke travel mana saja, nah atau asosiasi travel mana saja. Nah, dari sana hasil kami komunikasi dan koordinasi dengan pihak BPK, itulah yang akan kita kejar. Kemudian terkait dengan pansus, ini informasi kami juga pernah mendengar dan ini akan kami tentunya kami dalami ya. Kami dalami terkait dengan masalah pansus ini, karena waktu itu kan ada pansus di DPR RI terkait masalah kuota haji ini. Nah, nanti dinamika terkait dengan adanya upaya untuk memberikan sesuatu dan lain-lain, itu menjadi concern kami untuk diperdalam. Kalau kita menyimak pernyataan dari PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep Guntur Raharjo, selain pejabat di Kementerian Agama, KPK juga mulai menelisik keterlibatan biro-biro perjalanan haji yang mendapat kuota tambahan itu, pembagian kuota tambahan. Iyalah, yang menyelenggarakan ini kan biro penyelenggara haji ya. Dari situ nanti kelihatan tuh siapa paling banyak dapat bagiannya dari 8.600 atau dari 10.000 total itu. Kenapa kemudian kok mereka yang lebih dapat banyak? Kayak gini kan gampang sebenarnya ya. Ini semua datanya ada semua di Kementerian Agama. Di Siskohat ada ya, saya kira ya, seperti ini ya. Jadi ya wajar kalau KPK juga mencurigai pasti terjadi kong kali kong itu antara Kementerian Agama penyelenggara haji itu dengan para pemilik biro perjalanan haji itu ya. Karena kan kalau kemudian mereka dapat kuota ini dan itu dijadikan haji furoda, ya untungnya mereka gede banget, dan itu tutup mata aja mereka gede banget gitu ya. Kalau harus ada cashback nggak ada masalah itu kan. Cuman ya itu tadi, ini masalah haji kok berani banget di orang-orang ini ya. Sekali lagi para jamaah haji ini adalah tamu Allah gitu. Jadi bayangin, ini yang menjamin Allah langsung ya semua perjalanan haji itu. Ini kok berani benar ya mereka mempermainkan dan mengkorupsi dana dari tamu Allah itu. Ini benar-benar korupsi itu extraordinary crime ya, dan juga korupsinya betul-betul sudah mulai bentuknya extraordinary ya. Kalau urusan haji, percetakan Quran dan sebagainya itu dikorupsi kan, ini benar-benar itu bukan extraordinary lagi, tapi udah gila itu.
Dalam konteks Indonesia memang soal korupsi itu nekatnya nggak ketulungan lagi gitu ya. Jadi kalau cuman kalau tamu Allah aja diginiin, apalagi yang lain-lain ya. Mereka pasti nggak peduli soal ini. Ya karena itu saya kira KPK mesti serius soal ini, hajar kalau memang terbukti bahwa mereka bermain-main dengan tamu Allah dan ini soal korupsi lagi. Saya Subhan Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.